Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, senang menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi di hari ini. Doa saya saudara tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan. Katakan amin, haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya akan bicara tentang jalan. Nah sebelumnya kita baca Yohanes 14, di sana dikatakan di ayatnya yang ke-1 dan 2 dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4 menarik saudara. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara jalan berarti saudara itu bicara tentang ada dua tempat yang dihubungkan. Jadi jalan menghubungkan dua tempat tersebut. Nah saya mau berkata seperti ini saudara, bahwa Yesus adalah penghubung dari tempat yang sementara ini, yaitu dunia ini, dan tempat yang kekal, sorga. Amin. Yang fana dan yang baka, yang akan berlalu dan yang tidak akan berlalu. Nah, Yesus adalah jalan yang menghubungkan antara orang percaya dan Allahnya. Katakan amin. Haleluya. Yesus adalah jalan yang menghubungkan manusia dan Allahnya. Amin. Yesus adalah jalan yang menghubungkan masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Yesuslah penghubung itu. Di luar Yesus kita tidak dapat menemukan jalan ke sorga. Di luar Yesus kita tidak dapat menemukan kunci daripada keselamatan yang kekal itu. Sekali lagi, kalau kita perhatikan ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bahkan di ayat yang ketiga di sana ada satu penegasan, Yesus mau di mana dia berada, di situ juga kita berada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ya Allah menyediakan satu tempat di Taman Eden, di mana di situ manusia disediakan segala sesuatu yang diperlukan manusia itu. Dan saya ingin berkata, mungkin di Taman Eden itu satu tempat yang siap saji, saudara ya. Manusia mendapatkan kebutuhannya, manusia terpelihara di sana, manusia mendapatkan kesukaan di sana dan seterusnya. Tetapi karena dosa, tempat tersebut sudah ditinggalkan oleh manusia. Dan saat ini saudara, Allah menyediakan tempatnya sendiri, yaitu sorga, tempat kediaman Allah sendiri untuk dia dan umatnya. Saudara, apakah saudara tidak bangga? Jangan takut, kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut mengiring Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh perhatian. Saudara bayangkan, bangsa Israel adalah gambaran dari perjalanan kita ke tempat yang kita tuju saat ini, yaitu sorga yang kekal. Apa yang saya ingin katakan, bahwa dalam perjalanan itu saudara, bangsa Israel bukan tidak pernah menghadapi bahaya, bukan tidak pernah menghadapi kesulitan, bukan tidak pernah menghadapi satu keadaan tekanan yang sangat hebat. Ada onak, ada duri, ada mara bahaya di situ, ada sakit penyakit dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, saya ingin berkata bahwa Allah tetap memelihara umatnya. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan pasti terjadi. Bayangkan saudara, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Dan Alkitab berkata, bajunya, sepatunya, ya, semuanya terpelihara. Kebutuhan mereka terpelihara. Padang gurun yang kalau malam bisa dengan kedinginannya bisa membunuh manusia. Tapi saudara, Alkitab berkata ada tiang api. Dan kalau pada siang hari ada tiang awan. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan.
Apa yang saya ingin katakan bahwa dalam perjalanan kita menuju sorga, kita ada dalam perhatian Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kebutuhan kita selama dalam perjalanan pasti Tuhan cukupkan. Amin. Kebutuhan kita yang kita inginkan dalam perjalanan pasti Tuhan adakan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mujizat pasti menjadi bagian perjalanan kita. Karena apa? Karena Allah setia. Karena Dia ingin menyediakan tempat yang terbaik buat saudara. Oleh karena itu saudara, di ayat yang pertama dikatakan apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, percayalah kepada Yesus. Dialah penghubung itu. Dan saudara akan sampai pada tujuan. Kekristenan adalah perjalanan. Perjalanan yang memiliki tujuan yang pasti. Sebab kita dipimpin oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika hidupmu mengalami kegelisahan, jika hidupmu mengalami kekhawatiran saat ini, pandang pada Yesus. Katakan, Dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dialah jalan. Ikuti jalannya, ikuti firman-Nya, ikuti apa yang dikatakannya. Maka kita pasti selamat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dalam renungan pagi ini kami diajar bahwa Yesuslah satu-satunya jalan yang menghubungkan kami dengan Allah kami, yang akan membawa kami ke dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami khawatir, ampuni kami. Kalau selama ini kami gelisah, ampuni kami. Tetapi kami saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tetap fokus pada Yesus. Kami tidak gelisah dan takut lagi. Karena Allah menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat di hari yang baru ini. Haleluya. Amin.